Bab 7389. Mendengar ini, kekaguman Margaret Ann terhadap Maria Lynn semakin kuat. Ia tak kuasa menahan diri untuk mendesah, "Senior, perhatian dan keberanianmu sungguh luar biasa. Aku sungguh mengagumimu." Setelah mengatakan ini, dia bertanya kepada Maria Lynn, "Victoria begitu ingin mendapatkan cincin itu. Apakah karena cincin itu berisi resep pil 100 pemurnian?" Maria Lynn tahu bahwa Margaret Ann telah menemukan terobosan dalam keluarga Wu dan pasti telah memperoleh banyak informasi penting, jadi dia tidak terkejut ketika Margaret Ann menyebutkan pil Baizuan Qianhui. Ia menjawab dengan tenang, "Menurut perkataan ayahku saat itu, guruku memang menyebutkan bahwa kunci pil 100 pemurnian ada di cincin itu, tetapi ayahku tidak tahu bagaimana menemukan petunjuk penting ini, dan guruku tidak menjelaskan manfaat cincin itu. Jika Victoria tidak tiba-tiba menantang ayahku, beliau bahkan tidak akan tahu bahwa cincin itu bisa menyelamatkan nyawanya di saat kritis." Maria Lynn tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana ayahnya dilukai oleh Victoria dan bagaimana cincin itu diberikan kepadanya. Margaret Ann dipenuhi rasa syukur dan takjub. Ia berkata dengan gembira, "Jadi cincin ini benar-benar memiliki efek magis. Ayahmu pernah menggunakannya, dan Charlie juga pernah menggunakannya. Ini membuktikan bahwa cincin ini dapat digunakan kembali. Dengannya, bukankah Charlie akan abadi?" Maria Lynn menggelengkan kepala dan berkata, "Belum ada yang pasti. Tuan muda telah menghabiskan banyak energi spiritualnya karena cincin itu, dan beliau berhasil bertahan hidup dengan mengandalkan ramuan. Sepertinya cincin itu menghabiskan banyak energi spiritual setiap kali diaktifkan. Selain itu, belum diketahui berapa kali cincin itu bisa digunakan. Hasil terbaiknya adalah tuan muda tidak lagi membutuhkan bantuannya." Margaret Ann mengangguk ringan dengan ekspresi serius dan mendesah, "Senior benar. Dalam hal seperti ini, tidak ada ruang untuk coba-coba. Satu langkah yang salah akan membawamu ke hukuman abadi." Maria Lynn tersenyum tipis, menatap Margaret Ann, dan berkata, "Ketika saya datang ke sini hari ini, saya memikirkan banyak kemungkinan, tetapi saya tidak pernah menyangka akan berhadapan dengan Nyonya Wade. Namun, karena kita telah bertemu dan berdiskusi dengan guru, banyak hal seharusnya dibicarakan secara terbuka dan jujur. Jika kita membahas masalah ini dengan jelas dan tuntas, hasilnya akan berlipat ganda dengan setengah usaha, baik bagi kita maupun guru. Bagaimana pendapat Anda, Nyonya Wade?" Margaret Ann mengangguk hormat, "Senior, Anda benar. Saya telah memutuskan untuk bertemu dengan Anda dan siap memberitahu Anda semua yang saya ketahui. Selain itu, saya juga punya beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan." Maria Lynn tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, izinkan aku bertanya dulu." Margaret Ann mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat mengundang, "Senior, silakan bicara." Maria Lynn berkata, "Karena Nyonya Wade tidak dibunuh seperti yang diyakini dunia luar, maka sepertinya Nyonya Wade pastilah berada di balik layar yang mengatur jalan hidup tuan muda selama bertahun-tahun, termasuk perolehan 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Lalu, karena Nyonya mengatur agar tuan muda menikahi Claire, mengapa Nyonya repot-repot memisahkan mereka sekarang?" Margaret Ann tersenyum pahit dan berkata, "Sejujurnya, Senior, meskipun saya berada di balik layar, saya masih jauh dari mampu merencanakan dan menyusun strategi, dan saya juga tidak berani melakukannya. Ketika guru saya melihat bahaya, beliau sudah menyiapkan cara bagi saya untuk melarikan diri, tetapi saya tidak diberitahu saat itu. Kalau tidak, saya tidak akan pernah setuju untuk menggunakan metode ini sebagai imbalan atas keselamatan saya. Saat saya mengetahui kebenarannya, suami saya sudah dibunuh. Saya hanya bisa menuruti kemauannya dan tetap anonim. Saya tidak berani menghubungi kerabat atau teman-temannya. Beberapa tonggak penting dalam hidup Charlie, seperti masuk panti asuhan, menerima 10 miliar dari keluarga Wade, dan memperoleh 9 kitab suci surgawi yang mendalam, semuanya telah direncanakan sebelumnya olehnya. Saya, generasi muda,
tidak berani ikut campur terlalu jauh. Kau menyinggung soal pernikahan, yang sama sekali tak terduga. Baik guruku maupun aku sendiri tak menyangka Charlie akan bertemu kakek Claire, apalagi sampai ketahuan orang lain. Kakek Claire adalah seorang pelayan keluarga Wade bertahun-tahun yang lalu. Ia mengenali Charlie dari keluarga Wade berdasarkan penampilan dan nama belakangnya di lokasi konstruksi, dan memutuskan untuk menjadikan Charlie menantunya. Maria Lynn tiba-tiba mengerti dan mengangguk pelan, lalu berkata, tapi kalau Nyonya Wade tidak puas dengan pernikahan ini, dengan kemampuan Nyonya Wade, ada banyak cara untuk menghindarinya sampai ke akar-akarnya, kan? Margaret Ann mengangguk dan berkata, sejujurnya, menurutku, Charlie adalah keturunan keluarga Wade dan cucu dari keluarga Ann. Latar belakangnya jelas terhormat. Terlebih lagi, ia memiliki takdir naga yang dianugerahkan ayahnya, menjadikannya naga yang sedang bangkit. Jika terjebak di air dangkal adalah jalan menuju pertumbuhan yang tak terelakkan, maka aku bisa duduk santai dan melihat Charlie tinggal di panti asuhan, atau aku bisa melihatnya membawa batu bata di lokasi konstruksi dan dirundung. Tapi yang paling tidak ingin kulihat adalah dia menjadi menantu orang lain. Jadi, saya mencoba berbagai cara untuk menghentikannya secara tidak langsung, termasuk diam-diam mengatur agar banyak orang kaya mengejar Claire sebelum pernikahan, dan bahkan melobi keluarga Wilson, tetapi tidak ada yang berhasil. Jika saya mengambil satu langkah lagi saat itu mungkin akan dianggap disengaja, dan intervensi yang keras hanya akan membuat Charlie menyadarinya, jadi, saya tidak punya pilihan selain menghentikannya. Maria Lynn mengangguk dan bertanya, jadi Nyonya Wade tidak senang dengan pernikahan mereka, kan? Margaret Ann menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengatakan aku tidak puas dengan Claire, tapi aku juga tidak bisa mengatakan aku puas dengannya. Secara objektif, akar penyebab banyaknya hubungan yang tegang antara ibu mertua dan menantu perempuan di Tiongkok adalah karena ibu mertua tidak memiliki pola pikir yang benar. Seorang putra bukanlah boneka yang dikendalikan oleh ibu mertuanya. Bukan hak ibu mertua untuk ikut campur dalam menentukan siapa yang ingin dinikahinya dan bagaimana ia ingin menjalani hidupnya. Seorang ibu mertua seharusnya tidak memilih istri untuk putranya, apalagi membencinya. Saya tidak memilih Claire, tetapi saya juga tidak berhak untuk membencinya. Pada titik ini, Margaret Ann menatap Maria Lynn dan mengaku, alasan aku bersusah payah memisahkan mereka adalah karena aku tidak ingin Claire dan keluarganya yang beranggotakan 3 orang menahan Charlie lebih lama lagi. Aku juga diam-diam mengamati pergerakan Charlie. Ia pada dasarnya berpusat di Aurus Hill, menyebar ke seluruh dunia. Namun, setiap kali ia meninggalkan rumah, ia tampak begitu tergesa-gesa, langsung kembali setelah menyelesaikan urusannya. Bahkan setelah kembali, ia pulang pergi setiap hari. Izinkan aku bertanya kepadamu, senior, jika seorang kultivator tidak punya waktu untuk menyendiri sepanjang hari, bagaimana ia bisa meningkatkan kultivasinya? Maria Lynn mengangguk pelan dan merenung. Ayah saya pernah berkata bahwa mempraktikkan Taoisme berarti memperlambat umur seseorang seperti pohon redwood berusia 10.000 tahun. Seseorang menghabiskan sepanjang hari berlatih meditasi dan memasuki kondisi trans. Seringkali, satu kali retret tanpa disadari dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan lebih dari setahun. Bagi seorang kultivator, itu hanya sekejap mata. Guru saya pernah berkata kepadanya bahwa saat ia mencapai tingkat kultivasinya, sekilas pandang selama 100 tahun sudah cukup. Jika seseorang benar-benar mencapai tingkat tertinggi, sekilas pandang selama 10.000 tahun tidak akan mengejutkan. Setelah mengatakan ini, ia hanya bisa menghela napas. Situasi tuan muda sebelumnya memang berdampak besar pada kultivasinya. Beliau tidak pernah punya cukup waktu untuk mundur. Kemajuan dan terobosan kultivasinya mungkin tersendat karena hal ini. Mendengar ucapan Victoria, Margaret Ann merasa sedikit lega, tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk mendesah. Aku tak ingin mengganggu Charlie seperti ini. Tapi jika dia tidak segera bertindak, aku khawatir saat Victoria hendak mati, Charlie tetap tak akan sebanding dengannya.
Setelah mengatakan ini, dia berkata dengan ekspresi serius, berdasarkan pemahamanku tentang Victoria, jika hidupnya benar-benar terancam, dia pasti akan membalas dendam secara gila-gilaan kepada semua orang, keluarga Wade, keluargaan, aku khawatir tidak akan ada yang selamat saat itu. Waktu yang tersisa untuk Charlie hampir habis. Bab 7390. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang mengenal Victoria lebih baik daripada Maria Lynn. Perempuan ini adalah apa yang sekarang sering disebut orang sebagai wanita super. Ia penuh kebencian terhadap orang lain dan dunia, dan segala sesuatunya didasarkan pada kepentingannya sendiri. Ketika ayahnya menolak cintanya, ia langsung membunuhnya tanpa ragu. Ini membuktikan bahwa ia sudah siap sebelum menyatakan cintanya kepada ayahnya. Jika ayahnya setuju, mereka berdua akan menjadi pasangan yang sempurna. Jika ayahnya tidak setuju, ia akan langsung membunuhnya dan mengambil ramuan serta cincin itu untuk dirinya sendiri. Cinta dan bencinya berubah begitu cepat, semua itu hanya ada dalam pikirannya sendiri. Ada banyak orang seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan di masyarakat beradab modern, ada beberapa orang egois seperti Victoria yang, ketika lamaran cintanya gagal, langsung menjadi pembunuh. Oleh karena itu, jika Victoria merasa bahwa dirinya tidak mempunyai kesempatan untuk hidup selama 500 tahun lagi, mengingat kepribadiannya, dia pasti akan bertarung sampai mati, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang akan dikubur bersamanya. Dan saat ini, satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk membasminya mungkin adalah Charlie. Jika kultivasi Charlie tetap stagnan atau berkembang lambat, saya khawatir tidak akan ada yang bisa melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, Maria Lynn mendesah pelan dan berkata dengan penuh emosi, secara objektif, keluarga Nyonya Wade memang akan menjadi beban berat bagi tuan muda. Sekaranglah saatnya untuk mengesampingkan perasaan romantis. Melihat Maria Lynn mendukung sudut pandangnya, ekspresi Margaret Ann langsung sedikit rileks. Ia tersenyum dan berkata, ketika aku melihatmu datang, kupikir kau di sini untuk membantu Charlie menemukan Claire. Untungnya, kita bisa mencapai kesepakatan tentang masalah ini. Maria Lynn mengangguk pelan dan berkata, saya datang ke sini terutama untuk mencari tahu siapa dalang semua ini, tuan muda. Sekarang setelah kebenaran terungkap, saya merasa lega. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, saya tidak berani menunda terlalu lama, takut tuan muda akan mengetahui keberadaan saya. Saya akan segera kembali. Sebelum saya pergi, saya punya satu pertanyaan lagi untuk Nyonya Wade. Margaret Ann menatapnya dan bertanya, Senior, Anda pasti bertanya tentang seluruh kisah Meng Changsheng di Pegunungan Siwan, kan? Mata Maria Lynn berkedip saat dia tersenyum dan berkata, berkomunikasi dengan Nyonya Wade benar-benar menghemat banyak masalah dan tenaga. Maria Lynn menemukan banyak masalah saat dia bertemu Margaret Ann. Tetapi dia masih tidak tahu mengapa Margaret Ann mengatur biarawati palsu itu untuk menghentikannya dan Charlie di luar pegunungan Siwandasan, dan juga memperingatkan mereka bahwa ada bahaya besar di dalam. Jauh di lubuk hatinya, Maria Lynn selalu terpesona dan menghormati Meng Changsheng. Bagaimanapun, Meng Changsheng adalah mentor ayahnya dan orang yang paling dihormati ayahnya. Terlebih lagi, ia belum pernah mendengar ayahnya mengatakan bahwa gurunya, Meng Changsheng, telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengerti mengapa Margaret Ann begitu waspada terhadap gurunya. Dia juga tidak tahu apakah tuannya masih hidup atau sudah meninggal. Margaret Ann ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat Master Kuan Yin duduk bersila di sampingnya dengan tatapan penuh hormat dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia ragu sejenak. Maria Lynn memperhatikannya sedang mengamati Kuan Yin dan berkata, Zheng Ping adalah anak angkatku. Dia pria yang berperilaku baik dan berkarakter baik. Nyonya, Anda bisa tenang. Margaret Ann mengangguk, merenung sejenak, lalu berkata dengan nada mengejutkan, aku menduga semua yang terjadi pada Charlie sekarang adalah hasil dari rencana jahat Meng Changsheng selama beberapa ratus tahun terakhir. Ia sengaja membiarkan 9 sutra mendalam prakata,
dan 9 sutra surgawi mendalam yang paling awal mengalir ke dunia sekuler. Misi 9 sutra mendalam Prakata adalah untuk menemukan orang-orang berkarakter naga, mendorong mereka untuk mencapai pencerahan, lalu mendorong mereka untuk secara sukarela melepaskan karakter naga mereka dan mewariskannya kepada keturunan mereka, sehingga membentuk seseorang dengan takdir naga yang menanjak. 9 sutra surgawi menantang, dipersiapkan untuk takdir naga yang menanjak, untuk memoles karakter naga yang menanjak menjadi apa yang dibutuhkan Meng Changsheng, dan kemudian memikatnya ke pegunungan Siwan. Pada titik ini, Margaret Ann berkata dengan sungguh-sungguh, "Kurasa Meng Changsheng telah merencanakan semua ini dengan sangat matang agar bisa merebut tubuh lain dan berkultivasi lagi. Untuk memperpanjang umurnya." Menduduki tubuh dan membangun kembali, Maria Lin mengerutkan kening dan berkata, "Aku hanya pernah mendengar hal semacam ini, tapi itu semua hanya desas-desus, tanpa bukti nyata." Margaret Ann berkata, "Saya baru mengetahuinya secara kebetulan. Setelah Charlie mulai berlatih kitab suci surgawi 9 mendalam, saya pergi ke pegunungan Siwan untuk membantunya menemukan peluang. Awalnya saya ingin menemukan tempat tinggal abadi tempat Meng Changsheng berlatih menyendiri. Namun, saya tidak pernah menyangka akan bertemu seorang pendeta Tao seusia Master Kuan Yin di pegunungan Siwan. Pendeta Tao itu tiba-tiba muncul, menghalangi jalan saya, dan mengatakan bahwa jika saya melangkah lebih jauh, saya akan mencapai neraka Danau Darah." "Neraka Danau Darah," Maria Lin berseru. Neraka Danau Darah yang disebutkan para Taois seharusnya hanya legenda seperti 18 lapisan neraka. Bagaimana mungkin ada di pegunungan 100.000? Margaret Ann menjelaskan, neraka Danau Darah yang dimaksud para Taois adalah tempat berkumpulnya arwah-arwah pendendam orang-orang yang meninggal secara tidak adil atau melakukan dosa. Pendeta Tao mengatakan itu adalah neraka Danau Darah karena, seperti neraka Danau Darah yang digambarkan para Taois, banyak orang meninggal secara tidak adil di sana. Pendeta Tao mengatakan bahwa jauh di dalam pegunungan 100.000 terdapat sebuah formasi yang diciptakan dengan pengorbanan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan formasi itu masih beroperasi hingga saat ini. Seorang kultivator jahat pasti telah tewas di dalamnya. "Bingji," gumam Maria Lin, "kudengar Bingji adalah saat mereka yang gagal dalam kesengsaraan melarikan diri, meninggalkan tubuh fisik mereka, tetapi tetap mempertahankan jiwa mereka. Jadi, inilah jalan legendaris untuk menjadi abadi." Ya, Margaret Ann mengangguk berat dan melanjutkan penjelasannya. Pendeta Tao juga mengatakan itu adalah jalan menuju keabadian. Maria Lin bingung, tapi seharusnya tidak begitu. Konon di dunia ini, hanya kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan yang bisa mencapai transformasi menjadi dewa sesat di saat gagal. Yang lain tidak memiliki kemungkinan transformasi. Begitu umur mereka berakhir, jiwa mereka akan hancur dan roh mereka akan hancur. Kultivasi guru bahkan belum melampaui 1000 tahun umur, apalagi tahap penyeberangan kesengsaraan. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai transformasi menjadi dewa sesat? Margaret Ann mendesah, ini bagian yang paling mengerikan. Pendeta Tao itu sendiri adalah seorang kultivator. Dia memberitahu saya bahwa roh primordial setiap kultivator akan lenyap begitu saja setelah kematian. Alasan mengapa kultivator jahat dalam formasi itu mampu lenyap meskipun kekuatannya terbatas adalah karena sebelum kematiannya, ia menggunakan nyawa banyak orang untuk mereplikasi danau neraka darah di pegunungan 100.000 menurut legenda Tao. Danau neraka darah itu telah melampaui 5 elemen dan 3 alam dan menyembunyikannya dari siklus reinkarnasi. Jika memang ada api penyucian di dunia ini, maka pada dasarnya ia telah menciptakan api penyuciannya sendiri di dunia manusia. Surga menganggapnya bagian dari neraka, dan neraka menganggapnya bagian dari dunia manusia. Dan kultivator jahat yang membunuh banyak orang itu bisa mati di sini tanpa dihukum oleh surga. Pada titik ini, Margaret Ann menatap Maria Lin dan bertanya dengan serius, untuk bisa membunuh banyak orang di pegunungan Siwan, kejadian ini pasti terjadi di zaman kuno. Petik 2.
Meng Changsheng telah mengasingkan diri di pegunungan Siwan selama bertahun-tahun, jadi wajar saja dialah yang paling mencurigakan. Lagi pula, Meng Changsheng telah hidup selama 1000 tahun. Mengingat obsesinya terhadap keabadian, dialah orang yang paling mungkin melakukan hal seperti itu. Maria Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi, ayahku pernah berkata bahwa guru-guruku meninggal karena sebab alamiah setelah hidup selama 1000 tahun. Sebelum wafat, beliau memberikan 2 pil hijau abadi kepada beliau dan Victoria. Setelah ayahku dan Victoria mengurus pemakamannya, beliau hendak meninggalkan gunung ketika Victoria menyerang ayahku. Saat itu, guru-guruku sudah meninggal. Jika beliau memang kultivator jahat, itu akan bertentangan dengan apa yang dikatakan ayahku. Beliau menceritakan semua ini kepadaku sebelum wafat, jadi kupikir beliau tidak akan pernah berbohong. Margaret Ann menghela napas, senior, ayahmu tidak berbohong. Meng Changsheng lah yang berbohong. Bab 7391. Tuan yang berbohong. Kenapa Nyonya Wade berkata begitu? Pada saat ini, wajah Maria Lin penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Margaret Ann bertanya kepada Maria Lin, senior, apakah Anda tahu sedikit tentang kehidupan Meng Changsheng? Misalnya, kapan dia lahir dan kapan dia meninggal? Maria Lin berkata tanpa pikir panjang, guru saya lahir di kota Chang'an pada tahun pertama pemerintahan Linde dari dinasti Tang, yaitu tahun 664 M, dan meninggal pada tahun 1663, yaitu tahun kedua pemerintahan Kangqi dari dinasti Qing, tepat 1000 tahun yang lalu. Margaret Ann menggelengkan kepala dan berkata, saya sudah meminta orang-orang di Chang'an untuk mencari banyak buku dan materi kuno. Karena Meng Changsheng lulus ujian kekaisaran dan menjabat sebagai pejabat di istana, beberapa buku sejarah resmi memuat catatan tentangnya. Menurut catatan sejarah resmi, Meng Changsheng memang lahir pada tahun pertama era Linde. Namun, hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Pendeta Tao, jadi saya menyewa beberapa perampok makam untuk mencari petunjuk di makam kuno keluarga Wu dari dinasti Tang. Setelah lebih dari setahun mencari, hingga senior dan Charlie pergi ke pegunungan Siwan, kami akhirnya menemukan sebuah dokumen dari lebih dari 1000 tahun yang lalu dari keluarga Wu. Dokumen itu menyatakan bahwa cucu generasi ke-16 keluarga Wu saat itu bernama Meng Seng, dengan nama kehormatan Cynthia. Ia lahir pada tahun kedua pemerintahan Qian Feng dinasti Tang, yaitu tahun 667 M. Nama keluarga, nama depan, dan nama kehormatan semuanya cocok. Saya yakin Meng Seng ini adalah Meng Changsheng. Mata Maria Lin melebar, ekspresinya tak lagi tenang. Ia berseru, Nyonya Wade, maksud Anda Tuan Si mengubah tanggal lahirnya? Beliau sengaja mengubah usianya 3 tahun. Ya, Margaret Ann mengangguk dan berkata, berdasarkan temuanku, memang seharusnya begitu. Maria Lin mengerutkan kening, tapi itu tidak masuk akal. Aku pernah bicara denganmu tentang seorang pria yang kau temui secara kebetulan. Leluhur pria itu adalah seorang pelayan bernama Jiang yang diterima guru di masa mudanya. Bahkan pria itu mengatakan guru lahir di tahun pertama era Linde. Jadi, usia guru pasti kurang dari 100 tahun saat itu. Mustahil baginya merencanakan sesuatu 1000 tahun ke depan, kan? Lagi pula, beberapa cendekiawan di dinasti Tang rela menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk menyuap para penguji dan menurunkan usia mereka hanya demi lulus ujian Tongzi. Beberapa pejabat juga menurunkan usia mereka untuk menunda pensiun, tetapi aku belum pernah mendengar ada yang benar-benar menaikkan usia mereka. Margaret Ann tersenyum dan berkata, mengapa Meng Changsheng mengaku lahir di tahun pertama era Linde? Saya telah menganalisis beberapa petunjuk dari catatan lain. Senior, tolong dengarkan analisis saya dan lihat apakah itu masuk akal. Maria Lin mengangguk dan berkata dengan serius, saya siap mendengarkan. Margaret Ann berkata, pertama-tama, izinkan saya menganalisis sifat manusia. Nama asli Meng Changsheng adalah Meng Seng, dengan nama kehormatan Cynthia. Kemudian, setelah mempraktikkan Taoisme,
ia mengubah namanya menjadi Meng Changsheng dan menyebut dirinya Changsheng Jushi. Ini seperti seorang pengusaha yang awalnya bernama Meng Seng dan kemudian mengubah namanya menjadi Meng Fakai. Satu-satunya perbedaan adalah kata Changsheng terdengar lebih halus, sehingga terkesan kurang vulgar. Namun sebenarnya, logika dasarnya sama dengan nama-nama seperti Meng Fakai dan Meng Dangguan. Saya merasa bahwa seseorang yang dapat mengubah pikiran terdalamnya menjadi namanya sendiri pasti memiliki keinginan batin yang sangat kuat dan jelas bukan tipe orang yang tidak memiliki keinginan atau tuntutan. Maria Lin setuju dan berkata, analisis Nyonya Wade memang sangat masuk akal. Margaret Ann melanjutkan, ketika Meng Changsheng lulus ujian kekaisaran dan memasuki istana sebagai pejabat, kaisar masih Kaisar Gaozong Lizi. Kaisar Gaozong berganti gelar sebanyak 14 kali sepanjang hidupnya. Istrinya, Permaisuri Wu Zetian, kemudian naik tahta dan berganti gelar sebanyak 17 kali. Kaisar Gaosu dan Kaisar Taizong dari Tang masing-masing hanya menggunakan satu gelar, sementara kaisar lainnya umumnya menggunakan satu atau dua. Konon, Kaisar Gaozong dan Permaisuri Wu sering berganti gelar karena mereka berdua percaya pada Taoisme, I Ching, dan Feng Shui. Setiap gelar memiliki makna khusus bagi mereka, dan kemungkinan besar karena mereka sering menggunakan I Ching dan 8 trigram untuk ramalan. Kemudian ia melanjutkan, saya meminta seseorang menghitung tanggal dan waktu lahir Meng Changsheng, yaitu tahun pertama Qian Feng. Secara pribadi, kariernya di pemerintahan tidak terlalu menjanjikan, dan tidak akan banyak berguna bagi negara. Mengingat tanggal dan waktu lahirnya, serta keyakinan Kaisar Gaozong yang mendalam pada Taoisme dan I Ching, ia tidak akan memiliki prospek masa depan. Setelah jeda, Margaret Ann melanjutkan, mengenai bagan kelahirannya yang tercatat dalam sejarah resmi, tahun pertama era Linde, saya sudah meminta seseorang menghitungnya. Jika kita mengacu pada bagan kelahiran itu, dia pasti ditakdirkan untuk karir pejabat tinggi. Bagi bangsa, dia adalah bakat langka yang mampu menyelamatkan negara dari kehancuran. Ketika Meng Changsheng mengamalkan Taoisme, ia berusaha sekuat tenaga untuk mencapai keabadian. Ketika ia menjadi pejabat, ia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menapaki jenjang karir. Ia pasti akan mengubah tanggal lahir dan horoskopnya untuk mempersiapkan karir resmi yang sukses. Ia pasti akan mampu melakukan hal seperti itu. Maria Lin merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat ia bergumam, wajahnya pucat. Jika itu benar, maka pada tahun 1663, guru baru berusia 997 tahun, 3 tahun sebelum kematiannya secara alami. Ayah saya dan Victoria menuruti keinginannya dan mengatur pemakamannya. Saya pikir beliau pasti telah memalsukan kematiannya. Benar, kata Margaret Ann. Meng Changsheng tidak akan membiarkan ayahmu dan Victoria mengetahui niat dan rencananya yang sebenarnya. Dia memalsukan kematiannya dan menipu kedua muridnya, memberinya waktu 3 tahun untuk mempersiapkan neraka danau darah, yang akan memungkinkannya hancur sebelum kematiannya. Itulah tujuan sebenarnya. Setelah itu, Margaret Ann melanjutkan, saya juga menelusuri catatan sejarah kabupaten di sekitar pegunungan Siwandasan. Antara tahun 1664 dan 1666, daerah tersebut mengalami bencana alam langka, yang memaksa sejumlah besar pengungsi meninggalkan rumah mereka dan mengungsi, yang jumlahnya setidaknya puluhan ribu. Maria Lin menatapnya dan bergumam, mungkinkah orang-orang ini semua disakiti oleh guru? Margaret Ann menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak punya bukti langsung untuk ini, tapi menurut senior itu, pembentukan formasi danau darah neraka membutuhkan pengorbanan darah dalam jumlah besar dan jiwa-jiwa yang tersakiti. Lagi pula, aku sudah memeriksa hampir setiap catatan sejarah kabupaten dalam radius ratusan atau ribuan mil dari pegunungan 100.000. Selama periode yang sama, dan dalam 1 atau 2 tahun berikutnya, tidak ada catatan tempat manapun yang menerima pengungsi dalam jumlah besar, juga tidak ada catatan peningkatan bandit lokal yang tiba-tiba.
Puluhan ribu pengungsi ini tidak melarikan diri ke kota lain, juga tidak menjadi bandit. Jadi kemana mereka pergi? Ketika Maria Lynn mendengar ini, seluruh tubuhnya tak kuasa menahan gemetar hebat, dan matanya pun dipenuhi air mata. Dia adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa apa yang dikatakan Margaret Ann, jika disatukan, sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Meng Changsheng, yang sangat dihormati ayahnya, sebenarnya telah kehilangan kemanusiaannya dalam mengejar keabadian. Menggunakan nyawa puluhan ribu orang untuk membangun formasi neraka, hanya agar dia bisa mati di dalamnya dan menghindari kehancuran jiwanya, metode ini sangat kejam. Ia menyeka air matanya dengan lengan bajunya dan tersedak, "Guru, oh, bukan, itu Meng Changsheng. Dia membunuh begitu banyak orang dan merencanakan semua ini, hanya agar seseorang dengan takdir Shenlong muncul di dunia ini. Lalu dia akan memancing mereka ke neraka danau darah di pegunungan 100.000 untuk merasuki tubuh orang lain, lalu terlahir kembali di tubuh seseorang dengan takdir Shenlong." Rencana langkah demi langkah ini, sebuah tata letak yang membentang ratusan ribu tahun, hanya untuk keabadiannya sendiri. Apa bedanya ini dengan iblis? Margaret Ann mendesah, bahkan iblis dalam mitos dan cerita rakyat jarang mengandung orang jahat seperti itu. Maria Lynn bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Nyonya Wade, karena Meng Changsheng harus mati di neraka danau darah, apakah itu berarti dia tidak akan pernah bisa meninggalkan neraka itu?" "Ya." Margaret Ann mengangguk dan berkata, "Seharusnya dia tidak ada sejak awal. Hanya dengan tetap berada di neraka danau darahnya, dia bisa bersembunyi dari dao surgawi. Jika dia meninggalkan neraka danau darah, dia akan hancur berkeping-keping oleh gemuruh langit. Namun, jika dia masih berada di neraka danau darah, dia akan menjadi satu-satunya dewa di neraka danau darah." Pendeta Tao tadi mengatakan bahwa dia telah memurnikan puluhan ribu jiwa yang terzalimi di neraka danau darah menjadi instrumen magis. Dengan berkah instrumen magis sekuat itu, tak seorang pun bisa menjadi lawannya kemanapun dia pergi. Maria Lynn menghela napas lega dan berkata, "Ini juga berarti selama kau tidak pernah pergi ke pegunungan 100.000 dan tidak pernah datang ke kampung halamannya, dia tidak akan pernah bisa berbuat apapun padamu, karena dia tidak bisa meninggalkan neraka danau darahnya, kan?" Margaret Ann merenung dan berkata, "Secara teori, itu benar, tetapi saya selalu merasa semuanya tampak tidak sesederhana itu."